Namun dalam kenyataannya, keberagaman kita tidak pernah hidup dalam ruang kosong. Kita hidup berdampingan dalam ruang sosial yang plural dengan yang seagama maupun yang berbeda agama. Sebagian orang mungkin berpikir, apakah semua agama benar? Atau justru hanya agamaku yang benar? Bila seseorang menganggap semua agama benar, ia bisa dianggap mengaburkan akidah. Tapi jika hanya agamanya yang dianggap benar dan yang lain dianggap sesat, lalu harus diuruskan, bahkan dibinasakan, maka ia awal dari kekacauan sosial, kekerasan atas nama agama, hingga lahirnya ekstremisme dan terorisme. Na'udzubillahi min dzalik. Andai sikap-sikap keras ini yang terus dikembangkan, maka wajah damai agama akan berubah menjadi monster yang paling jahat, teroris yang paling mengerikan, radikalis yang paling brutal, kekerasan paling mematikan. Jika tidak diantisipasi, konflik antar umat bisa terjadi secara vertikal maupun horizontal yang berujung pada kecemburuan sosial dan perpecahan bangsa. Betul hadirin? Lalu, apa solusi yang dapat kita tawarkan? Jawabannya adalah penguatan moderasi beragama melalui platform digital. Itulah tema Syarhil Quran kami pada kesempatan ini. Sebagai dasar pijakan, mari kita simak firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143.
perbuatan kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Menurut Syekh Usama Ar-Rifai dalam tafsir Al-Aziz, kata wasatan berarti adil, seimbang, dan pilihan terbaik. Sementara menurut Profesor Dr. M. Quraisyihab, istilah ummatan wasatan menunjukkan umat yang mengedepankan toleransi, keseimbangan, dan menjauhi sikap ekstrim. Namun kini tantangan terhadap citra Islam sebagai agama rahmat dan umat yang moderat masih terus berlangsung. Di tengah derasnya arus informasi digital, sebagian kelompok justru menyebarkan paham yang menyimpang, intoleran, bahkan membenci keragaman. Narasi-narasi kebencian dan radikalisme kadang masih bermunculan, baik melalui unggahan media sosial, ceramah digital, maupun konten-konten provokatif yang menyesatkan umat. Belum lagi gesekan antar kelompok-kelompok keagamaan di berbagai daerah, ujaran kebencian berbasis agama, hingga propaganda politik identitas yang memperkeruh persatuan. Fenomena semacam ini menjadi alarm bagi kita semua dan memaksa kita untuk bertanya, di mana peran pendidikan Islam? Di mana peran kita sebagai generasi digital? Dan sudah sejauh mana dakwah moderat hadir dalam ruang-ruang maya umat Islam Indonesia hari ini? Hadirin rahimakumullah, inilah pentingnya penguatan moderasi beragama melalui platform digital. Platform digital seperti media sosial, YouTube, podcast, hingga website dakwah kini menjadi ruang baru penyebaran ajaran Islam. Sayangnya, ruang ini tidak selalu digunakan untuk menyampaikan Islam rahmatan lil alamin. Banyak narasi kebencian, jalan takfiri, dan fitnah justru menyebar lebih cepat. Maka Allah pun telah memperingatkan kita dengan tegas dalam surah Al-Hujurat ayat 6.
maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum yang lain tanpa mengetahui keadaannya, yang membuat kalian menyesal atas perbuatan itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini sangat relevan dengan realitas media sosial dan era digital. Banyak orang tergelincir dalam dosa karena menyebarkan informasi palsu atau berita yang belum terverifikasi. Maka dalam konteks digital, tabayun, verifikasi informasi adalah bentuk nyata moderasi dalam beragama. Kita perlu menghadirkan konten dakwah digital yang menyejukkan, menyebarkan kajian Islam yang inklusif dan kontekstual, mengajak kolaborasi antar dai, guru agama, dan konten kreator untuk memproduksi konten dakwah yang membangun. Dengan itu hadirin, pesan moderasi beragama dapat menjangkau lebih luas, mulai dari generasi muda yang hidup di dunia maya, masyarakat urban yang haus akan nilai Islam, rahmatan lil alamin, hingga kelompok-kelompok marginal yang selama ini kurang tersentuh. Semua bisa terlayani lewat dakwah yang cerdas, bijak, dan adaptif. Platform digital bukan sekedar alat, melainkan jalan dakwah kekinian. Di sanalah kita harus hadir, menyampaikan Islam yang ramah, bukan yang marah. Islam yang menyatukan, bukan memecah belah persatuan. Sebelum kami tutup syarahan ini, marilah kita berdendang bersama syair yang diciptakan oleh Buya Hamka. Ya lal waqan, ya lal waqan, ya lal waqan, hubbul waqan minal iman, wala takum minal hirman, inhadu ahlal waqan, ya lal waqan, ya lal waqan, ya lal waqan, hubbul waqan minal iman, wala takum minal hirman, inhadu ahlal waqan. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah bangsaku. Hadirin rahimakumullah, perbedaan bukanlah ancaman, keberagaman bukan alasan perpecahan. Justru perbedaan adalah anugerah, modal utama dalam membangun persatuan dan kemajuan bangsa. Mari kita nyatakan semangat moderasi beragama dan kita tebarkan lewat ruang digital dengan adab, hikmah, dan kasih sayang. Sebelum kami tutup syarahan ini, marilah kita berdendang bersama syair yang diciptakan oleh Buya Hamka. Ulama pemimpin Islam, dengarlah, demi agama sadarlah. Ulama pemimpin Islam, dengarlah, demi agama sadarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, salah. Jalan-jalan bersama kerabat. Cukup, salah. Sudah, tidak ada penilaian. Wassalam.